Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, langsung pada pokok tema yang kita angkat di video kali ini. Sesuai dengan tema video sebelumnya, kita akan bahas bagaimana sih cara repaint dengan kondisi kepepet. Dalam artian kita aplikasi epoxy, base coat sampai clear coat hanya menggunakan satu spray gun dan satu nozzle. Untuk kondisi media seperti gini, ini medianya bekas pernah dicat ya, sepertinya 2 atau 3 kali, saya nggak tahu. Terus dikelupas habis sama yang punya sampai dengan kondisi seperti gini, dedel duel. Malah saya dapat ide seperti gini ya, ini sebenarnya langsung di clear aja, jadi tren kelontok forget, jadi nggak carbon forget ya, kelontok forget. Mode seperti gini langsung di clear coat sebenarnya bagus. Oke, kembali kepada tema. Untuk video aplikasi epoksinya di sini saya nggak bisa atau nggak sempat rekam ya. Cuman kalau teman-teman pengen melihat realnya ketika aplikasi epoksi pada media ini, teman-teman bisa melihat di uploadan Instagram saya ketika live, kalau nggak salah durasinya 3 jam ya. Tapi di situ detail membahas tentang seputar epoksi. Teman-teman bisa ngecek videonya di sini. Di video ini detail dibahas tentang epoksi. Ini sungguh 3 jam yang sangat menyeramkan ya. Maksudnya mengasihkan. 3 jam di acara live Instagram itu ada sesi tanya jawab dan saling tukar pengalaman dari teman-teman yang lain. Ada Lekdul Gembos yang kebetulan jadi narasumber pada malam itu. Untuk acara live IG ini kita mulai aktif kembali ya, dan sepertinya akan tambah seru karena ada giveaway dari Sata Indonesia untuk support acara live kita malam minggu, selain dari PSG dengan beberapa brand yang lainnya ya. Pengen dapet kinclong itu kalau zaman dulu kan dikasih thinner apa sing bagus. Zaman NC masih merajalela tahun 90-an dulu itu, paman saya kan ada yang punya bengkel sampai sekarang. Itu kalau pengen kinclong thinnernya pakai bintang, spesial bintang, itu udah jos gandos, dia ditembak bisa langsung kinclong. Oke, kembali kepada tema pokok bahasan. Iki ceritane urusan kambek wong kepepet ya. Aku tentang pengalaman kepepet ini wis pengalaman banget lah. Intinya mulai usaha ngecat itu dimulai dengan spray can yang hanya satu. Jadi semua mulai dari base coat, epoxy, clear coat, saya hanya menggunakan spray can satu aja. Ini jadi wis kenyang aku kon masalah yo dadi wong kiris pengalaman ya. Makanya aku maleh aku. Mungkin dulu ketika kita mulai usaha pengecatan ini, untuk modal memang bisa dikatakan kita ini di bawah garis kemiskinan ya. Kalau sekarang sih setelah 20 tahun lebih ya, kurang lebih ya di atas strip garis kemiskinan lah. Setidaknya punya ya 1, 2, 3 alat. Meskipun ya kadang dipinjemi, kadang juga dikasih, ya kadang-kadang ya disumbang. Wes matur suwun. Oke, kembali kepada tema. Jadi setelah kita aplikasikan epoksi pada malam itu, media ini sempat saya diamkan 2 hari. Karena kenapa? Medianya ini masih kondisinya 0, terus bekas dikupas sampai ketemu dengan media ABS-nya. Terus grid amplasnya juga ngaco, terus kerokannya juga ngaco. Jadinya permukaan ini naik turun nggak jelas. Sehingga saya aplikasikan epoksi ini sampai 4 layer. Terus 2 epoksi atau 2 brand yang saya gunakan. Untuk spray gun yang saya gunakan di sini saya pakai Sata 4400, nozzle-nya 10 ya. Nah, ini ngomongin tentang spray gun. Untuk aplikasi epoksi yang notabene tingkat viskositas jari mandor kawat apa kekentalan, dia teksturnya lebih kental ya. Untuk nozzle 10 ini sebenarnya nggak ideal. Idealnya di nozzle yang lebih gede ya. Kalau pengalaman saya di F75 itu paling nozzle-nya nozzle 14. Tapi kalau di Sata ya saya nggak tahu, paling 12 atau 14 mungkin lebih enak karena saya punyanya juga satu, ini pun juga bondo satu-satunya. Untuk aplikasi ketika nozzle-nya kecil seperti gini bagaimana? Rumusnya ada pada fluid output atau setelan jarum. Kita buka pol, terus angin kita rendahkan karena jumlah cairan yang kita semprotkan atau materi yang kita semprotkan ini viskositas jari bosone mandor kawati kental. Pattern jangan dibuka full, jarak tembak itu deket saja, paling enggak ya 10 cm atau 8 cm lah. Sekiranya tanduk cap itu enggak
sampai dengan mencium media yang kita epoksi. Jadi rumusnya jarak tembak kita perdekat, jarum kita tarik buka full, pattern kita kecilkan, angin juga kita kecilkan supaya overspray atau keluke itu nggak patek akeh lah. Jadi hasilnya dalam kurung tembakannya basah, jarak pendek. Jadi filmnya dapat langsung tebel. Tapi kalau nozzle 10 ya tetap diulang-ulang sampai 4 layer dengan kondisi media seperti gini. Mungkin jika teman-teman lihati acara live saya ketika aplikasi epoxy itu akan sangat jauh berbeda banget ketika saya menggunakan spray gun yang sama ini, nozzle 104-400, ketika saya aplikasi base coat atau aplikasi clear coat, yang mana biasanya saya sering aplikasinya brutal ya. Tapi ketika aplikasi epoxy ya nggak bisa brutal karena ini keadaannya memaksa. Nozzle 10 dipaksa untuk aplikasi epoxy yang viskositasnya atau kekentalannya lebih kental. Jadi ini ya wis sabar-sabar ae. Wayahe ngene iki nozzle siji loro apa siji papat, wayahe sakmono. Jadi kesimpulan untuk aplikasi epoxy dengan nozzle kecil ini ya malah gini kesimpulannya. Yo lek awake dhewe dengan posisi di bawah garis kemiskinan, spregan cuma siji yo akhirnya ngorbankan banyak waktu. Sederhananya seperti itu. Tapi yes nggak apa-apa lah, sabar dhisik. Yang penting dapur tetap mengepul. Mengenai alat yo nabung dhisik terus tuku meneh nozzle sing luwih gede. Ini contoh untuk teman-teman yang terpaksa menggunakan satu spray gun, satu nozzle. Oke, berikutnya untuk menginjak ke base coat. Untuk base coatnya juga masih menggunakan spray gun dan nozzle yang sama, kan skenario-nya seperti itu. Kalau untuk aplikasi base coat ya wis lumayan rada banter karena tingkat kekentalannya ya jauh daripada epoxy ya. Untuk mix ratio 1:1 ini kalau pakai mini jet 4400 atau nozzle 10 itu ya enteng apa neh. Lek pakai ya mungkin F75 F100 dengan nozzle yang 10 ya enteng, tapi urusannya lagi-lagi kepada kompresor. Lek F75 atau F100 lek kompresornya cilik, resiko yang sering kita jumpai adalah banyune munggah. Ya paling ndak ya kompresornya 2 HP atau 3 HP. Lek kompresornya kecil terus kita pakai spray gun F75 F100 ya sering saya jumpai itu ya banyune naik atau airnya itu naik. Makanya spray gun saya ketika aplikasi dulu pakai F75 F100 sering tak ganjel gombal pada selangnya. Tujuannya apa? Untuk antisipasi air ikut naik. Karena kompresor yang saya gunakan ini relatif kecil ya, jadi kompresor 1,5 HP. Untuk aplikasi spray gun F75 F100 itu ya wis ngos-ngosan banget. Apa nih tekanan angin rendah mungkin di bawah 4 bar turun di tabung kompresornya wis ngalamat anginnya rocos keluar kabeh, makanya diganjel gombal. Rumus sederhananya untuk nozzle yang kecil 10 atau 0,8 untuk aplikasi base coat ini tetap menyesuaikan dari setelan spray gun, baik itu pattern, jarum, angin, sampai dengan tingkat kekentalan cat yang kita aplikasikan. Usahakan jangan sampai mendapatkan atau menghasilkan droplet semprotan yang masir, karena untuk nozzle 10 ini masalah yang sering ditemui adalah semprotannya mungkin terlalu kering atau masir. Jadi jarak tembak harus juga diperhatikan. Sebentar aku tak ngomongin media yang aku kerjakan. Jadi setelah aplikasi dasar base coatnya warna putih tadi di sini, karena permintaan konsumennya minta warna krem like Ivory produk dari Diton Premium, ya setelah aplikasi dasar warna putihnya saya aplikasikan like Ivory produk dari Diton Premium ya, karena warnanya emang kremnya krem metalik, ini kremnya unik. Jadi untuk aplikasi warna ini kita memerlukan dasar warna putih supaya lapisan cat Diton Premiumnya nggak begitu tebal, jadi tipis, langsung kelihatan padat. Ya mungkin nanti jeda setelah 1-2 jam setelah aplikasi warna ini langsung bisa kita naikkan clear coat. Oke, dan selanjutnya menginjak ke proses clear coat dengan skenario spray gun dan nozzle masih sama 10. Kalau untuk aplikasi clear coat lek SATA 4400 nozzle 10 ya wis enak ya, turah cukup. Apalagi kalau nozzle-nya luwih gede ya mesti ADW operator sing kewalahan apa keteteran.
Kalau pengalaman saya di K350 itu nozzle 10 itu banter karena saya pernah coba pakai nozzle 0,8 itu untuk aplikasi clear coat itu wes cukup lumayan enak dan lembut. Mungkin karena perbedaan masa jenis antara cat dengan clear coat itu lebih ringan clear coat ya, dan kalau di cat kan kita mikirin partikel juga selain dari tingkat keketalan. Kalau clear coat kan yang penting pokoknya clear gelem nyemprot ya wis gare operatore wae lek jaluke clear yang keluwomoh. Kalau nozzle 10 SATA ini 2-3 layer wis keluwomoh ya. Kalau di K350 nozzle 0,8 itu kalau pengen keluwomoh ya memang harus 4 atau 5 layer ya. Tapi kalau untuk nozzle 10 di K350 itu biasanya 3 layer sudah dapat basah. Tapi lagi-lagi kembali ke setelan spregan. Kalau untuk K350 jangan sampai buka full kalau untuk nozzle 10 untuk plate outputnya loh ya. Tapi kalau pattern tetap dibuka full karena akan rawan beler. Kalau nozzle 0,8 ya masih enak, tapi tetap diulang-ulang 3 atau 4 layer untuk dapat clear yang flat atau flat clear. Tapi tetap minim jeruan maksudnya, bukan flat kok flat polesan bukan. Menurut saya kesimpulan untuk clear coat ini yang berhubungan dengan nozzle dengan spregan ya, kalau nozzle-nya besar berarti yo jarak tembak yang diatur, terus speed juga menyesuaikan. Kalau biasanya lek nozzle gede wi speednya ya memang harus cepet, jarak tembak dibuat agak jauh tapi ya resikonya boros. Kalau nozzle kecil ya mungkin jarak tembak agak diperdekat, terus speed agak diperlambat, tapi untuk dapat tebel ya memang harus diulang-ulang. Jadi kurang dan lebihnya tetap ada. Yang terpenting jangan sampai mendapatkan hasil clear coat yang tebelnya over ya, karena akan sangat beresiko popping untuk clear coat ini. Tapi lek clear coatnya floatnya bagus wis, meskipun kita sudah yakin oh ini sudah saya rasa tebel atau sudah saya aplikan 3 atau 4 layer saya rasa tebel, itu mengenai urusan jeruan itu kembali ini lagi kepada clear coat. Lek float time bagus kayak 4100 Nikon iki wis nanti flatnya mencari sendiri. Jadi biasanya yang sering ditemui oleh pemula itu mendapatkan hasil clear coat yang jeruk, bingung ditempel lagi ujung-ujungnya clearnya beler, atau kalau nggak beler parahnya lagi popping. Tapi lek 4100 sih jarang untuk popping, paling masalahnya beler pun kalau di 4100 Nikon ini nggak sampai parah ya. Biasanya kalau beler atau meler itu nggak sampai terjadi buih pada beleran, jadi masih relatif bening, dipoles pun juga cepat dan enak. Ini kelebihannya 4100 nya Nikon ini nih, jadi dimodifikasi bagaimanapun enak. Maksudnya modifikasi itu mau clearnya ikut TDS, mau kurangi dari TDS, tidak gampang popping. Untuk mendapatkan clear yang flat enak karena float time nya panjang. Oh iya, aku bentar tak ngereaksi mandor kawat. Sepertinya kemarin baru upload video terus kembali ngereaksi saya. Dia bilang katanya untuk melihat performa spray gun itu harus pattern buka full, jarum buka full. Dor, barang yang kamu cat itu cuman segede sekepel Dor. Ojo ngomong terlalu tinggi-tinggi, kecuali yang kamu mau cat ini barang sebesar ya mungkin HD atau tronton lah. Kuwi kowe goleh ngomongne performa spray gun Dor. Wis spray gunmu gedine sakmono, barangmu sak kepel sing kok omongne performa spray gun. Bocah iki susu tak elas kok untune. Wong ngecat megur barang sak kopele geger koyo pita pengen ndok njero kandang. Spray gun seperti punyamu Windor, kalau mau ngelihati performa ya pakai kompresor ya setidaknya minimal 2 HP, 3 HP. Terus yang dicat itu tronton, base atau mungkin ya HD, itu baru boleh ngomongin performa dari spray gun. Ngecat barang tak kopel wis ngomongnya performa terus Dor. Oke, kembali ke tema. Mudah-mudahan teman-teman paham akan apa yang saya sampaikan tentang mulai aplikasi epoxy. Lihat saja di Instagram saya untuk aplikasi Basecoat. Penjelasannya kurang lebih seperti yang saya sampaikan, ini pengalaman dari saya loh ya. Terus untuk clear coat ya seperti halnya yang barusan saya sampaikan. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Kita akan coba menginjak ke tema yang lain di upload selanjutnya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk hasil ya, nanti kita lihat di slide
video bagian akhir. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. See you, bye bye. Letul gembus mangan tomat. Monggo sekecaaken mat. Wes nggak nyambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tablet karena ada insiden sedikit. Nah ini dia kapal selam nongkrong di situ dia. Nah tapi udah di luar aja karena kita pakai One Visit aplikasi. Terus gearnya belum lumer total, belum kematikan. Besok itu dipoles. Nah ini gearnya belum lumer ya. Partikelnya seperti ini like ivory. Nah besok kalau siang kita tampilkan yang lebih jelas di luar ruangan. Kita tunggu dulu. Krem metalik. Oke, ini dan pagi harinya kita lihati. Ini minim banget untuk jeruan. Bisa dibilang ya clear flat, tapi nggak flat poles loh ya. Seperti gini hasilnya. Nah, ini hanya 2 layer sekali tahap. Kalau sampai dengan 3 layer yo seperti video-video yang kemarin tentunya. Ini dapatnya